View-nya indah, tamannya asri, top selfie-nya oke juga loh, dijamin stres hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan ini Bang Jai akan melanjutkan bahasan tentang manajemen stres, khususnya rekreasi atau vacation bagian kedua. Cara mengatasi stres yang berlebihan saat ini. Frekuensi penggunaan rekreasi atau liburan semakin meningkat. Rekreasi juga dapat digunakan sebagai cara mengatasi burnout, cara mengatasi kelelahan. Ketika orang-orang berlibur, mereka sering membawa pekerjaan. Ini jelas sangat salah. Hal ini akan membuat orang pada dasarnya tetap dalam pola pikir kerja yang justru mereka harus coba hindari. Ini sangat disayangkan karena beberapa alasan. Kali ini Bang Jai akan membahas dua hal. 1. 5 manfaat rekreasi pada kesehatan mental kita. Dan 3 hal yang dapat dilakukan selama liburan atau rekreasi. Nah, 5 manfaat rekreasi pada kesehatan mental. 1. Promosi kreativitas. Yang pasti liburan yang baik dapat membuat kita untuk berhubungan kembali dengan diri kita sendiri. Beroperasi sebagai kendaraan untuk penemuan diri dan membantu kita kembali merasakan yang terbaik. Rekreasi membuat kita menjadi lebih fresh, rileks, dan dapat lebih kreatif dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, mencegah burnout. Orang yang meluangkan waktu secara reguler atau teratur untuk bersantai cenderung tidak mengalami kelelahan, membuat mereka lebih kreatif dan produktif daripada rekan kerja mereka yang terlalu banyak bekerja dan kurang istirahat. Rekreasi benar-benar membuat kita bisa rileks, melihat pemandangan yang indah, hijau dengan panduan angin sepoi-sepoi, bahkan jika ada di pegunungan bisa mendengar suara burung, banyak kupu-kupu, bahkan ada air terjun. Itu sungguh merilekkan. Nah, yang ketiga dapat membuat Anda tetap sehat. Mengambil waktu istirahat secara teratur untuk mengisi ulang baterai Anda, sehingga menjaga tingkat stres tetap rendah, dapat membuat Anda lebih sehat. Rekreasi dapat digunakan untuk mengisi energi kita kembali setelah habis untuk bekerja. Rekreasi dapat menurunkan ketegangan pikiran dan ketegangan fisik, sehingga mampu fokus dan konsentrasi serta mengalami perbaikan daya ingat. Hal ini akan membantu seseorang mengambil keputusan yang benar, cepat dan tepat baik dalam kegiatan harian maupun dalam pekerjaannya. 4. Promosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Satu studi menemukan bahwa 3 hari setelah liburan, keluhan fisik, kualitas tidur, suasana hati mereka membaik dibandingkan sebelum liburan. Keuntungan ini masih ada 5 minggu kemudian, terutama pada mereka yang memiliki lebih banyak waktu pribadi dan kepuasan secara keseluruhan selama liburan mereka. Kelima, dapat memperkuat ikatan. Menghabiskan waktu menikmati hidup bersama orang-orang terkasih dapat menjaga hubungan tetap kuat, membantu Anda lebih menikmati saat-saat indah, dan membantu Anda melewati stres di masa-masa sulit. Faktanya, sebuah studi oleh Arizona Department of Health and Human Services menemukan bahwa wanita yang berlibur lebih puas dengan pernikahan mereka. Keenam, dapat membantu kinerja pekerjaan Anda. Seperti yang disarankan oleh penulis penelitian di atas bahwa manfaat psikologis yang datang dengan lebih seringnya liburan mengarah pada peningkatan kualitas hidup, dan itu dapat mengarah pada peningkatan kualitas kerja. Jadi, orang yang sering liburan dapat meningkatkan kinerja mereka karena kondisi psikologisnya stabil, sehingga kualitas hidupnya juga baik. Nah, ada 3 hal yang dapat dilakukan selama liburan supaya kualitas liburan itu benar-benar bisa didapatkan.
Pertama adalah istirahat dari kegiatan kelompok. Kadang-kadang walaupun dilakukan secara berkelompok, sepertinya kita perlu ada waktu 10-20 menit untuk menyendiri. Saat liburan atau rekreasi, perhatikan kebutuhan dan perasaan Anda sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk sendiri jika Anda bisa. Lakukan meditasi atau lakukan pernapasan atau relaksasi napas dalam. Menikmati pemandangan yang indah, angin berhembus, ya, secara sendirian kurang lebih 10-20 menit itu dapat kita nikmati sensasinya. Nah, yang kedua adalah pergi jalan-jalan sebentar. Ketika liburan atau rekreasi dilakukan beberapa hari atau dengan menginap, pertahankan jadwal tidur, jangan begadang. Makan makanan yang bergizi, buah-buahan segar dan cukup minum, supaya kebugaran tetap terjaga dan olahraga teratur. Batasi merokok dan minum kopi. Merawat diri sendiri akan membantu Anda menghadapi situasi stres selama liburan. Dapatkan dukungan jika Anda membutuhkannya, misalnya mungkin perlu bersepeda atau berkuda atau memancing dan sebagainya, mungkin perlu sarana pendukung itu. Jangan sampai ketika orang habis rekreasi justru tambah sakit, tambah capek, tambah penyakitnya kambuh karena tidak terkontrol kesehatan fisiknya selama liburan. Yang ketiga adalah liburan terkadang bisa memicu depresi. Jadi tidak selalu liburan pun bisa berefek baik. Ketika yang seseorang ya rekreasi atau liburan ternyata melihat pasangan atau lagi pacaran atau suami istri mesra jalan-jalan berdua, sementara ternyata dia habis kehilangan orang yang dicintai. Nah, bisa jadi liburan tidak akan membawa manfaat dalam menghilangkan stres ya, terutama yang disertai gejala depresi. Apalagi di tempat rekreasi banyak orang berpasang-pasangan, sementara dirinya tersebut habis ditinggal pasangan atau orang yang dicintai. Mereka bisa sangat sulit jika Anda sudah berurusan dengan kematian orang yang dicintai atau diputuskan suatu hubungan. Anda mungkin merasa malu untuk meminta bantuan, atau Anda mungkin berpikir bahwa Anda akan mengatasi kegelisahan itu sendirian. Tetapi kebanyakan orang membutuhkan perawatan untuk menjadi lebih baik, maka tidak ada salahnya ketika stres Anda tidak kunjung reda dan depresinya semakin parah, bicarakan dengan dokter. Atau bisa saja konseling dengan psikolog, atau bisa saja konsultasi dengan spesialis keperawatan jiwa, sehingga tentu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi tidak semua rekreasi itu menguntungkan, bisa jadi justru merugikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika memang syarat manfaat silahkan share ke teman atau saudara.